Ratusan benda cagar budaya yang tersebar di kawasan hutan maupun persawahan di Kabupaten Nganjuk hingga saat ini masih terbengkalai. Kondisinya memprihatinkan karena belum ada upaya dari pemerintah daerah. Salah satu penyebab utama terbengkalainya pelestarian cagar budaya tersebut adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk proses perawatan, pendataan, maupun langkah penyelamatan lainnya. Untuk penyelamatan benda cagar budaya tersebut, komunitas Kota Sejuk berupaya sendiri melakukan penyelamatan secara mandiri tanpa anggaran dari dinas terkait. Pinten meter, Pak? Pomo ngunggah niki badhe anu lurah anten 5 meter. Meski cara penyelamatan masih secara tradisional, tetapi bisa menyelamatkan beberapa cagar budaya. Sukadi, pengurus Kota Sejuk, mengatakan di Nganjuk banyak benda yang diduga cagar budaya yang terancam kerusakannya, bahkan terancam pencurian. Hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan cagar budaya. Undang-Undang tentang cagar budaya ya, nomor 11 tahun 2010 itu bahwa cagar budaya meskipun masih berupa ODCB atau objek diduga cagar budaya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengertian pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Artinya bahwa ODCB itu harus diselamatkan, harus dilestarikan, harus dirawat, itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, pengertian bersama adalah antara masyarakat juga dengan pemerintah. Nah, di sini tentu saja berkaitan dengan pendanaan yang sesuai. Nah, terkait dengan kondisi ODCB yang ada di Kabupaten Nganjuk yang jumlahnya tersebar sangat banyak di hampir 20 wilayah kecamatan itu ada dan lokasinya sangat terancam, kondisinya sangat terancam oleh pencurian, oleh perusakan, oleh akibat-akibat faktor lain masuk alam dan sebagainya. Ini membutuhkan perhatian yang sangat serius. Pengertiannya begini, ODCB itu tidak hanya sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Dan untung di Kabupaten Nganjuk itu banyak adanya komunitas-komunitas atau personal-personal yang peduli adanya ODCB, sehingga mereka ikut merawat secara sukarela meskipun tidak ada pendanaan. Mereka datang, mereka turun, mereka ikut menyelamatkan. Nah, problemnya sekarang ini kondisi yang sudah parah, banyak yang dirusak, banyak yang dicuri, banyak yang bahkan dijual. Itu harusnya pemerintah turun, hadir untuk ikut menyelamatkan itu. Nah, karena pemerintah itu tidak bisa melakukan sendiri, ya maka melalui dinas terkait. Nah, ini seharusnya ada pos-pos khusus untuk masalah pendanaan. Di Kabupaten Nganjuk juga sudah ada peraturan bupati, yaitu nomor 3 tahun 2025 tentang pelestarian warisan budaya. Itu pada bab 7 pasal 1, 14 dan 115 itu juga menyinggung masalah pendanaan. Berarti Kabupaten Nganjuk wajib mengeluarkan dana untuk pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena apa? Di dalam pasal itu juga menyebutkan kalau sumber dana itu didapat dari APBN, didapat dari APBD, dan didapat dari pihak-pihak atau berupa hibah atau bagaimana yang sifatnya tidak mengikat. Di situ disebutkan juga seperti itu. Ya, upaya yang nantinya akan dilakukan Kota Sejuk untuk menyelamatkan cagar budaya sendiri, Pak? Seperti biasa, Kota Sejuk itu melakukan dengan caranya sendiri, dengan konsep terstruktur di dalam berdasarkan komunitas. Itu melakukan turun di lapangan, satu ngecek keberadaannya, dua penyelamatan pengertiannya kalau itu terancam ya segera dilaporkan ke
dinas terkait yaitu Dinas Pramugari Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Amin Fuadi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Bukdar Kabupaten Nganjuk mengungkapkan bahwa belum dilakukannya penyelamatan cagar budaya disebabkan minimnya anggaran untuk melakukan kegiatan itu. Satu sisi ini menjadi kendala kami dinas bahwa minimnya anggaran untuk pengelolaan lebih lanjut terhadap cagar budaya yang berada di lapangan. Ya, sebagai contoh barangkali Candi Banjarsari. Ya, Candi Banjarsari itu masih berada di lahan masyarakat dan itu juga harus segera dibebaskan lahannya. Nah, hingga saat ini kami mencoba untuk menyampaikan kepada pimpinan itu segera ada pembebasan. Ya, ini belum ada istilahnya umpan balik dari karena memang harus melibatkan lintas dinas. Nah, demikian juga barangkali masih banyak yang sifatnya benda-benda yang sebar dan itu dari sisi keamanan memang sangat mengkhawatirkan. Nah, ini tentu juga harus ada upaya penyelamatan dan kami kebetulan memang untuk mengcover itu karena untuk menyelamatkan itu kan butuh sarananya banyak ya, peralatan, kemudian angkutan, ya, tenaga. Nah, ini kami belum terakomodir untuk hal-hal yang demikian. Tentu ini menjadi tantangan ya karena memang boleh dikatakan kaitannya dengan penganggaran untuk cagar budaya itu untuk daerah memang masih minim ya. Memang dibutuhkan kesadaran semua pihak ini untuk penganggaran cagar budaya di Nganjuk karena sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya memang itu menjadi wewenang dan tanggung jawabnya daerah. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.